Hari ini kita akan melakukan tutorial terkait dengan kuda-kuda. Kuda-kuda di dalam silat. Apa kira-kira manfaatnya ketika kita belajar kuda-kuda? Apakah perlu kuda-kuda dan seterusnya seperti itu. Nah, ini secara umum, kami bicaranya secara umum. Karena ada juga beberapa perguruan silat yang tidak terlalu memfokuskan kepada kuda-kuda. Ya, berdiri biasa saja, misalnya begitu ya. Jadi tidak terlalu melakukan latihan kuda-kuda. Tapi ada juga beberapa perguruan yang fokus bahwa kuda-kuda ini menjadi sesuatu dasar, ibaratnya seperti rumah, bangunan yang pondasinya adalah itulah kuda-kuda. Semakin kuat ketika membuat pondasi, maka bangunannya akan bagus. Sama dengan silat. Ketika kuda-kuda kita bagus, maka gerakan-gerakan yang lainnya, jurusan, tendangan, bantingan, dan segala macam, dia juga akan bagus. Nah, ini tidak kita berputar pada perbedaan-perbedaan tadi, tapi kita mengambil satu manfaat saja dari belajar kuda-kuda ini. Nah, secara umum kita lihat ada dua kuda-kuda ya. Kuda-kuda pertama, kuda-kuda jajar gitu ya, Bumi ya. Ya, biasa kita latih sama guru kita, misalnya berjam-jam kita suruh berdiri, atau dalam posisi kedepannya kita posisi begini ya, gayanya bisa bebas tergantung dengan silatnya masing-masing ya. Yang kedua adalah kuda-kuda tumpuan pan ya. Pan ini ya, saya mengandalkan kekuatan yang ada di sini ya. Ini harus kokoh, atau ketika ke samping maka misalnya seperti ini ya, ini maka kuda-kuda ini harus kokoh. Bahkan beberapa silat ada kuda-kuda yang sangat-sangat rendah. Nah, misalnya saya kenal kuda-kuda Cibitik. Cibitik itu mainnya luar biasa, sangat-sangat rendah. Mungkin ada juga silat-silat yang lain. Lalu pertanyaannya adalah apa manfaat kuda-kuda? Tadi sudah disampaikan bahwa satu, ini sebagai pondasi. Pondasi dari jurus-jurus gerakan-gerakan kita. Ketika kuda-kuda kita bagus, maka insya Allah pukulan, tendangan, bantingan kita akan bagus. Ya, jadi tidak akan mudah jatuh, tenaganya juga besar. Yang kedua adalah dengan kuda-kuda ini menjadikan pertahanan kita menjadi kokoh. Jangan sampai ketika kita dipukul maka kita akan mudah terpental, atau bahkan ketika memukul kita justru yang menjadi orang yang terpental. Nah, contohnya misalnya, mohon maaf Bang, bisa ambil sansak dulu deh. Ya, sansak dulu. Ini sebagai bentuk. Jadi ketika kita sudah berjurus ya, dan kuda-kuda, maka akan terlihat indah, terlihat mantap. Maka pukulan, tendangan ini akan semakin kuat. Yang manfaat yang kedua tadi adalah agar ketika kita memukul, menendang, ketika kuda-kuda kita bagus, maka kita tidak akan terpental. Ya. Saya Bang Bi, kuda-kuda Bang Bi. Nah, tentu ini kuda-kudanya sudah kokoh. Pakai kuda-kuda apa nih? Depan ya, Pak, lurus. Pakai kuda-kuda depan. Maka ketika saya tendang, Bang Bi harus tidak boleh mental. Kalau mental, maka latihan kuda-kudanya harus tambah lagi. Siap Bang Bi? Ya. Nah, itu sudah kokoh. Ya. Sudah kuat. Saya ganti pukul ya Bang Bi. Ya, saya ganti tendangan yang lain. Nah, itu berarti sudah bagus kuda-kudanya. Nah, sudah bagus. Ya, tidak kokoh, tidak terpental, tidak mundur. Atau satu lagi adalah ketika kita menendang. Dan sampai ketika kita menendang, orang yang kita tendang dalam kondisi sangat kokoh, kita mundur sendiri. Contoh, tapi ya, saya tendang misalnya, ya, ini dalam kondisi saya nggak mundur. Tapi ada juga ketika menendang, nah kita malah mundur. Artinya kuda-kuda orang yang menyerang tadi tidak kokoh, dan itu bahaya. Karena ketika kita tidak kokoh akan mudah diserang oleh pihak lawan. Ya, contoh saya ulang lagi, misalnya dalam kondisi tidak kokoh tadi, saya tendangan atau lurus, ya. Kalau lurus jarang ya, misalnya lurus, ini kita akan mental sendiri. Ya, kita tendangan belakang, kita mental. Seharusnya, maka ketika kita nendang, maka kita nggak boleh mundur. Ya. Ketika kita nendang, maka kita harus lanjut dengan serangan berikutnya. Minimal 2 hal itu tadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya melatih kuda-kuda tadi agar kokoh? Ya, dulu kita latihan silat gitu ya Bang Bi ya. Awal biasanya suruh kuda-kuda lama-lama banget, hitungin. Mungkin 50, 100, 200 gitu ya. Kuda-kuda. Ah, gitu udah.
gurunya tinggal pergi. Ya, ngopi dulu. Terus kuda-kuda, ini barangnya saya gurunya Bang Bi. Kuda-kuda terus ya. Terus sampai. Nah, ini harus membiasakan diri, tidak sekedar ketika berjurus dua, ya. Nah, harus terus dalam kondisi berkuda-kuda ini. Itu yang pertama, harus sering mengulang-ulang. Yang kedua, boleh dengan beban, mengangkat beban. Beban bisa barbel, bisa mengangkat orang. Contohnya nih, kalau Bang Bi ini kan nggak terlalu berat nih. Kalau saya berat kayaknya. Bang Bi, loncat Bang Bi. Ya, nah ini, kita kuda-kuda. Diam. Berapa berat Bang Bi? 60 masih ringan ya. Nah, coba Bang Bi ngangkat saya kuat nggak kira? Jangan tanya berat saya ya. Udah Bang Bi. Siap. Nah, ternyata Bang Bi kuat juga. Seharian Bang. Ya, cukup. Ya. Itu salah satunya ya. Bisa kita pakai barbel, pakai orang di sini, pakai panggul orang, berbagai macam cara, misalnya cara yang lain. Ini Bang Bi, hadap sini. Nah, misalnya begini, ngangkat orang. Ini perlu kita latih sehingga kaki kita ini kokoh. Dilanjutkan dengan senam-senam tentunya, ya senam-senam kaki yang sering kita lakukan. Misalnya seperti ini. Nah, ini naik turun, ini kokoh. Jangan cuma 5 kali, 10 kali ya, 20 kali, 50 kali. Kita ulang-ulang, termasuk yang misalnya begini, kita ulang-ulang 50 kali, 100 kali, agar kaki kita ini kokoh. Nah, ini beberapa cara melatih kuda-kuda tadi. Yang lainnya misalnya kalau rumahnya dekat dengan sungai, dekat dengan pantai, boleh dicoba melawan arus. Tapi hati-hati, jangan sampai sungai atau laut yang berbahaya, nah, nanti malah jadi korban. Dan sampai ada berita telah meninggal seorang pesilat karena latihan di sungai, latihan di laut. Harus cari yang aman, melatih untuk melawan ombak itu tadi. Nah, kalau udah kuat, boleh ditendangin, ya, tendangin untuk mengetes. Untuk tesnya tadi ditendangin. Udah Bang Bayi, tendang ya, siap ya. Nah, ini harus kuat. Nah, ini harus kuat. Jangan sampai balas dendam nanti ketika ditendangin begini ya. Nah, di sininya. Nah, ini harus kuat. Nah, gitu. Berikutnya lagi bisa dengan didorong. Udah Bang Bi. Nah, ini harus hadap sini, misalnya lawannya di sini. Nah, kuda-kuda depan atau kuda-kuda ini ya. lurus ya. Kuatkan. Ini saya akan dorong, ya. Dia akan mudah terpental atau tidak, ya. Nah, ini kokoh ya. Ini kokoh beneran, nggak pakai trik-trikan ya. Ya. Ini saya dorong beneran ya. Loh, ini saya dorong beneran. Ini saya dorong beneran. Nah, seperti itu. Ya. Itu tadi latihan-latihan dasar kuda-kuda. Jadi jangan sampai bosan kita melatih latihan-latihan dasar, termasuk salah satunya kuda-kuda.